Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga 8 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima Antam, keenam Inco, ketujuh TITS, dan ke-8 BRPT. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus. Dari sesi awal tetap berada di zona hijau dan ditutup menguat 0,6% ke harga 6.643, dan transaksi hari ini menurun ya. Kemarin tuh di 20T, hari ini cuma di 14,8 triliun. Asing hari ini kembali net buy, tapi mulai berkurang hari ini senilai 89 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat nih tadi ISG 4663 ya, ini belum terupdate, jadi di harga tertingginya hari ini ya. Nah, jadi dia hari ini membentuk higher high, dia peluang bagus, dan juga sekarang itu yang menjadi support ISG 6600 ya di area ini, dan besok sepertinya tetap akan peluang naik ya. Jadi apakah ada profit taking? Kemungkinan enggak, karena saya lihat tadi saham-saham big cap ditarik naik ya di sesi akhir ya, kemungkinan naik. Targetnya minggu ini kalau bisa naik 1% itu nutup gap ini, candle hammer terbaliknya ini. Kan ini opennya itu di 6694 dan high seharinya tuh 6691. Jadi ada 3 poin gap ya, kemungkinan ke situ ya untuk ISG. Kalau ditarik ini potensi upset ya, dia berarti harus naik sekitar 0,9%. Semoga aja besok terjadi. Menurut saya juga cukup bagus ISG ya. Besok itu potensi tetap ke atas. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang hari ini menguat 2% ke harga 510. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco hari ini kepentok resisten 520, tapi area konsolidasinya itu di 70 sampai 500, tapi ini nggak usah dipakai lagi karena itu terlalu jauh. Jadi tarik aja sini ya. Support minornya ini langsung 500. Jadi perubahan praksi harganya jangan sampai dia balik lagi, karena kalau dia turun ke 500 ya dia akan mengarah ke area 480 sampai 470. Jadi kalau saya ya saya akan cut loss kalau baru beli di 500 ya. Apakah bisa naik? Potensi masih bisa, karena ini dia membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan volume meningkat. Memang harga open dan penutupannya itu beda ya, beda 5 poin ya, jadi candle merah, tapi ini bagus karena volume meningkat. Dan memang Medco masih bisa dikatakan trend, tapi dia sudah membentuk lower high di sini ya. Nah ini, nah bisa seperti itu nanti ya, pelan-pelan ke atas, dan semoga aja akhir tahun ya ke 600 lah sampai 640. Potensi upside dari harga sekarang bisa sekitar hampir 20% ya, 24% malah ya. Semoga aja terjadi kalau market bullish dan market ini naik misalnya ke nantinya minggu depan dia bisa breakout 6.700 dan ke 6.800, itu cukup besar kan nih, 2,5% sampai 3,7% kalau ke 6.900. Jadi menarik lah untuk Medco. Dan kalau Bapak Ibu mau main lebih panjang waktunya, time frame-nya ya bisa juga di cut loss saja kalau dia jebol 480. Jadi cut loss-nya sekitar 10% kan. Kalau saya sih saya cut loss ini aja. Nanti dia turun ke 480, 470 saya buyback. Kalau dia jebol saya cut loss lagi. Jadi menyelamatkan cut loss yang dari misalnya 94 itu sampai 480, sekitar 4%-an menyelamatkan cut loss-nya kan. Jadi seperti itu, tapi ya tergantung masing-masing lah, karena setiap orang kan berbeda profil resikonya. Ada yang sanggup nahan, yang penting nantinya setelah dia rebound bisa jualan, dan ya tetap harus pakai cut loss kalau niatnya trading. Yang kalau nggak pakai cut loss juga nggak masalah, karena uang-uang sendiri yang harus siap rugi waktu, itu aja. Jadi seperti itu, dan ini bisa ada terindikasi malah double bottom ya. Nah walaupun bottom sebelumnya itu lebih tinggi ya, tetap aja potensinya ada seperti itu. Dan neckline-nya 640, 650 breakout uptrend, target bahkan bisa 750. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang hari ini ditutup di harga
harga 288. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa gagal melewati 290 sampai 294 ya. Ini sudah 2 kali dia mencoba 294, tinggal nunggu besok karena hari ini candlenya hammer ya. Ya besok itu ada peluang lah. Kalau bisa tutup besok di atas 294 minimal itu bagus, dan bagusnya lagi bisa tutup di atas 300. Jadi potensi upsetnya sekitar 12 poin kalau ke 300. Jadi sekitar 4%-an ya. 4 sampai 4,5% lah. Kalau dia bisa naik besok itu menarik. Jadi seperti itu. Kalau ada pertanyaan apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang, itu hitung-hitung aja risk rewardnya. Nih cut loss-nya ya, saya akan cut loss kalau dia turun dari 270. Best buy-nya itu ya di area support ini. Nah di area ini, kalau kemarin Bapak Ibu memperhatikan atau punya watchlist saham Elsa ya daerah sini belinya, ini kan udah area yang profit taking, kecuali dia bisa tutup di atas rata-rata. Kalau memang saham mau beli ya mereka juga buy on breakout yang udah TP misalnya di sini. Jadi mereka juga nanti kalau ternyata balik ke arah ya mereka cut loss juga di area ini. Jadi cut lossnya itu sekitar 3 sampai 3,5% lah. Kalau beli di 294, cut loss di 288 kan sekitar 3 sampai 3,5%. Dan apakah bagus? Elsa itu ada peluang bagus, tapi konfirmasinya harus tutup di atas minimal 294, lebih bagus lagi 300. Ini juga ada pola cup and handle nantinya, bisa seperti ini kan, neckline-nya 340. Tapi potensi upside ke situ cukup tinggi juga ya, 16%. Cut loss-nya cuman ya kalau mau seperti ini trading plan-nya bisa juga, cuman perlu waktu yang lebih lama. Jadi nggak usah ada pertanyaan itu gimana ya Elsa, ya kalau sudah punya trading plan ya selama di area trading plan tetap hot, bisa seperti itu ya. Atau kalau udah dia naik-naik setengah mau profit taking juga ya silahkan. Tapi biasanya kebanyakan trader pemula itu nggak mau profit taking sedikit, padahal udah tahu sahamnya mau berbalik arah ya, tetap ada pengharapan. Tapi biasanya trader pemula kalau sudah area stop loss, walaupun sudah buat trading plan, pasti ada pengharapan, berharap siapa tahu besok naik, besoknya dibawa turun lagi, dan nggak cut loss dan makin dalam, dan akhirnya biasanya ya cut lossnya itu lebih dalam. Sudah putus pengharapan ya udah ikhlaskan. Nah itu sering terjadi. Coba perhatikan histori transaksi atau gain loss Bapak Ibu, biasanya seperti itu nggak? Biasanya cut lossnya itu besar-besar, tapi kalau sudah profit ya memang ada sesekali profit yang besar, cuma nggak menutup kerugiannya ya, biasanya seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah rebound dia di atas 310 misalnya, kalau dia sudah balik ke arah ada potensi ini kan, dia dari 300 ke 312. Nah ini dia udah kembali balik arah, udah profit taking biarpun tipis. Jadi seperti itu ya, jangan ngarep lagi dia naik kalau sudah berbalik ke arah, kecuali Bapak Ibu yang sudah profitnya besar ya nggak masalah juga, masih berharap. Tapi kan ada juga harga-harga yang ditentukan. Kalau dia menyentuh harga misalnya 340 nih kan, misalnya ya saya contohkan, ini dia breakout, Bapak Ibu beli dari bawah nih ya, kalau nggak mau TP di 340 ini karena berharap naik lebih tinggi misalnya, ya harus punya trading plan. Misalnya kalau dia dari 360 terus dia tuh jebol ini, ya udah berarti TP aja, nggak usah mikir lagi berharap dia naik. Jadi seperti itu. Kalau ternyata habis TP dia naik lagi, ya udah buy on breakout. Kalau dia balik lagi ke bawah, cut loss. Memang seperti itu namanya trading ya, nggak ada yang bisa sempurna. Jadi seperti itu, semoga dipahami dan semoga bisa diikutin ya bagaimana caranya, dan ya bisa dikombinasikan dengan trading plan Bapak Ibu ya. Yang penting ingat, kalau sahamnya sudah berbalik ke arah ya, kalau sudah profit aja, biar tipis-tipis, yang penting profit. Jadi seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang hari ini ditutup di harga 1.500, menguat 0,67%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Pegas lagi berjuang ya, dan akhirnya bisa tutup di 1.500. Udah berapa kali nih, dari minggu lalu dia coba naik gagal, kemarin dia coba naik opennya malah gap up
1520 dan turun. Hari ini tutup dan membuat candle hammer. Jadi kalau mau bagus besok itu minimal tutup di 1520. Jadi ada peluang dia naik lebih tinggi ya. Kenapa saya buat 1500? Kan ini terlihat dia lagi konsolidasi di range harga, supportnya 1450 dan resistennya 1550. Tapi saya buat itu angka psikologisnya 1500 karena itu berapa kali diuji. Nah ya, jadi seperti itu. Ini udah nggak valid lagi 1400 ya. Jadi toleransi cut loss itu 1450. Jebol itu udah nggak usah banyak mikir. Cut loss kalau beli dari pucuk misalnya, pucuk ini ya 13% masih bisa ditoleransi daripada dibawa lebih dalam, makin lama uang nggak gerak ya. Jadi seperti itu. Ini toleransi, jangan sampai dia turun lagi dari 1450. Jadi seperti itu. Kalau mau kasih toleransi sampai 1400 ya boleh, cuman tetap nggak boleh ada pengharapan lagi. Kalau dia jebol 1400 udah jual ya. Jadi seperti itu. Untuk Pegas, MACD-nya masih mengarah ke bawah, tapi mulai ada indikasi melandai. Kalau besok dia rebound dengan volume besar ya, MACD-nya bisa membentuk golden cross, dan terlihat juga ini Pegas terus membentuk higher high ya. Ya ini bisa juga pola ascending triangle. Nah tinggal nunggu break 1500 nih atau 1520 udah ke atas. Apalagi mau sisa 3 minggu lagi akhir tahun ya, harusnya Pegas bisa naik lah. Minim 1600, 1700 ya, semoga bisa sampai 1800, tapi 20%. Apakah mungkin dalam 3 minggu dia naik ke sana? Ya, kalau dilihat histori sebelumnya ini dalam 2 minggu aja dia naik bisa ya. Ya, tergantung market lah. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan. Jadi seperti itu. Untuk Pegas, langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang hari ini ditutup naik 0,78% ke harga 3.870. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA udah terus membentuk higher high dan support 3.800. Sekarang minor supportnya jadi udah naik ya. Jadi ini dihapus saja. Kebanyakan garis nanti bisa pusing juga ya. Nah ini dihapus saja. Jadi kemana arahnya? Arahnya enggaknya ke 3.500 lagi. Ini ditarik lagi ya. Nah pas di 3.600 area support 2-nya. Support satunya 3.800 karena naik turun MDKA ini sekitar 200 poin. Jadi toleransinya kalau dia jebol 3.600 ya jual. Dan apakah bisa spekulasi buy? Kalau dengan kondisi seperti ini harganya sudah terlalu tinggi. Kalau nyicil atau nekat saya mau beli dan saya akan cut loss misalnya kalau turun dari 3.800 boleh seperti itu, atau kasih toleransi sampai 3.600 juga boleh ya. Jebol itu ya jual 11%. Kalau saya sih enggak ya, mending cari saham yang lain. Kan banyak tuh, ada ASI, ada Telkom, ada Excel, Big Bang itu lagi di bawah daripada MDKA ya. Tapi kalau memang saham yang kesukaannya MDKA ya bisa aja, tapi sudah risk rewardnya nggak menarik karena udah terlalu tinggi. Kalau beli kemarin tuh pas dia lagi reject support ini ya di 3.580, 3.600 ini buy-nya. Jadi seperti itu aja. Kalau secara trend dia strong uptrend dan target kenaikan itu 4.000 sampai 4.150. Jadi seperti itu. Untuk MDKA langsung saja ke saham kelima, ada Antam yang hari ini ditutup di harga 2.330 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam lagi konsolidasi, tapi konsolidasinya ya bagus karena dia nggak membentuk low baru dan sekarang dia supportnya 2.300, dan kalaupun mau beli sekarang itu masih bagus. Tinggal cut loss kalau dia jebol langsung tarik aja 2.200 itu support kuat, jebol itu jual. Dan target profitnya jangan 2.400, langsung 2.600, 13%. 2.400 ini hanya mengkonfirmasi aja, kalau dia bisa break harusnya lanjut. Jadi seperti itu. Untuk MDKA kalau yang mau main-main scalping, profit tipis ya bisa sesuaikan aja ya. Kalau mau beli di harga sekarang ya profitnya paling 3% dan cut loss-nya ya bisa di 2%. Kalau dia jebol 2.300 bisa seperti itu ya. Untuk fast trade, ODT, one day trading ya bisa seperti itu. Kalau Bapak Ibu mainnya swing trade ya dijauhin cut loss-nya, jangan dekat-dekat pasti ke trigger. Tapi sesuaikan lagi dengan profil resiko masing-masing. Ini kalau dilihat juga ya, dia naik turun volumenya makin kecil aja nih. Lihat besok aja, kalau dia besok bisa break 2.400 itu sangat menarik
menarik untuk Antam minggu depan. Jadi seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham ke-6 ada Inco yang hari ini menguat 1,26% ke harga 4.800. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco bagus karena dia bisa tutup di 4.800. Kalau dilihat harga nikel membentuk candle Morningstar terbalik ya. Jadi rawan nih kalau nanti malam ditutup tetap merah dan ini terkoreksi cukup dalam, bisa aja Inco malah dan Antam ini koreksi. Tapi Antam ini nggak dalam koreksinya, mentok-mentok 2270 ya. Dan Inco juga paling mentok-mentok 4.700, paling dia koreksi sekitar 2%. Ya bagus. Ini kan dia lagi membentuk candle inside bar, candle di dalam candle hari sebelumnya. Kalaupun dia koreksi besok misalnya open market ya, misalnya nikel nih ternyata turun dalam di minus 2%-an, ya Inco bisa aja dia nurun dulu ke 4.700 sampai 4.730 itu dan baru dia membuat ekor. Ini kan keseringan juga Inco membuat ekor. Nah kalau Bapak Ibu mau coba aja nawar besok ya, kalau nanti malam nikel ini turun dalam ya coba nawar di 4750 sampai 4710. Siapa tahu dapat dikasih kesempatan masuk dan dia naik tarik ya bagus. Tapi kondisi 4.800 nih kalau dia bisa tutup di atas 4.850 itu makin bagus. Inco minggu depan itu targetnya menutup gap di 4930 dan bahkan bisa ke 5000 lagi ya. Tapi ini jangan 5000 ya, ini kan kelihatan 4900 susah dia lewati dari 25 Oktober. Tinggal nunggu break, tapi kalau konfirmasinya 5000 itu makin bagus. Jadi kalau dia naik ke 5000 harus naik 5%. Kalau besok bisa terjadi ya bagus. Jadi seperti itu ya. Dimana cut lossnya kalau mau beli Inco ya, kalau mau tarik di bawah 4.500 boleh juga. Kalau nggak mau terlalu dalam, kalau saya 4.650 saya out kalau dia jebol itu. Bisa seperti itu juga ya. Atur aja bagaimana strateginya. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham ke-7 ada TINS yang hari ini menguat 1,62% ke harga 1.565. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, tapi 3 hari sebelumnya itu net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS masih di area support ya. Sudah 2 kali dia coba support namun terus mantul. Apakah ada peluang naik? Ya kalau mau bagus besok itu kalau bisa TINS itu tutupnya di atas 1600. Jadi dia harus naik sekitar 2 sampai 3%. Ya kalau dia bisa tutup di atas 1600, minggu depan itu peluang menutup gap di 1680 dan mencoba uji resisten 1700 sampai 1720-nya. Nah, ini bisa jadi area resisten. Bisa seperti ini juga ya untuk TINS. Jadi apakah menarik? Ini hapus saja kejauhan. Memang area konsolidasinya 1400 sampai 1440 ya supportnya, tapi kejauhan. Kalau saya akan cut loss saja kalau TINS ini jebol 1550 ya, bisa di 1520 atau 1530, sesuaikan aja. Jadi seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham terakhir ada BRPT yang hari ini menguat 1,7% ke harga 895. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT masih konsolidasi di 880 sampai 920. Jadi area konsolidasinya itu sekitar 40 poin. Jadi sekitar 4,5%. Dan apakah menarik untuk dibeli? Ya ini dia udah konsolidasi seminggu ini ya. Berarti bertahan nih di 880. Kalau dilihat weekly-nya dia membentuk candle doji. Ini menarik kan? Kalau dia bisa tutup besok itu di 900 sampai 910 itu bagus untuk BRPT. Tapi kalaupun tetap di area ini ya, yang penting dia nggak jebol 880. Kalaupun yang mau coba spek buy tinggal cut loss kalau BRPT jebol 875 nih, cut lossnya di 870 atau 865, sekitar 3% setengah aja nih. TP-nya bisa di 925 atau kalau dia bisa tutup di atas 925 itu potensi arah seminggu ke depannya itu menguji EMA 200-nya di 960. Jadi seperti itu untuk BRPT. Kalau dilihat ini trennya ya masih coba retest ya. Ini dia coba retest nih sepertinya tren downtrendnya ini. Nah kalau mau bagus ya besok memang harus rebound minimal 925
9.20 lah dia tutup. Jadi seperti itu untuk BRPT. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, dan yang kalau mau berminat di hari Minggu besok sampai dan hari Senin saya akan adakan kelas untuk scalping. Kalau mau coba belajar scalping, bagaimana cara screening sahamnya, nanti diajarin bagaimana cara membaca bid offer, bagaimana cara menganalisa chart time frame yang lebih kecil, dan juga tahu di mana titik entry dan exitnya saat beli saham. Bisa join di kelas Borneo Trader, isi aja Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau bisa DM aja. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.